suka lupa dengan tujuan. Ya, alhamdulillah ya Allah, saya semangat. Ya, alhamdulillah saya selalu semangat. Yuk share tap layarnya dan share like di share linknya ya teman-teman ya, berbagi ya. Di sebelah kanan teman-teman ada tanda panah, silakan teman-teman bisa di share tautannya ya. Alhamdulillah ya Allah, saya semangat. Kenapa orang itu tidak semangat? Ada apa? Kenapa kehilangan semangat? Ada apa? Ya. Nah, yang pertama teman-teman, yang pertama adalah orang-orang itu tidak semangat karena dia lupa dengan tujuan hidupnya. Ya, lupa dengan tujuan hidupnya. Teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman nih. Kalau kira-kira teman-teman itu mau menemui seseorang, atau misalkan teman-teman itu mau ke tempat yang disenengin. Saya mau tanya teman-teman, kira-kira kalau teman-teman sudah memiliki tujuan, semangat nggak teman-teman untuk bisa pingin ketemu? Apa yang dipersiapkan? Teman-teman mempersiapkan nggak? Makasih Kak. Ya, teman-teman mempersiapkan nggak untuk bisa ketemu dengan orang yang disayang, bertemu dengan ke tempat yang ke tempat yang diinginkan. Ayo, waalaikumsalam Mbak Uswatun. Ya, makasih ya Kak Sujiem. Benar ya? Nah, inilah hidup. Kalau orang yang tidak memiliki tujuan, ya, orang yang tidak memiliki tujuan, maka dia tidak akan memiliki semangat hidupnya. Maka yuk miliki tujuan hidup dengan benar. Oke ya, senang banget Bun, iya kan? Nah, gitu ya. Amin, semangat Mbak Diana ya. Jadi gini, kenapa sih orang itu tidak semangat? Ada apa? Ternyata orang tidak semangat hidup karena dia itu tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka bagaimana agar kita bisa memiliki tujuan? Bagaimana kita bisa semangat dalam hidup? Maka miliki tujuan yang jelas. Mau ngapain hidup ini? Oh, saya pingin nanti masuk ke dalam surganya Allah. Ya, saya pingin nanti masuk ke surganya Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita persiapkan untuk mencapai ke sana, maka kita persiapkan dengan ibadah yang terbaik, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu. Teman-teman itu pingin ketemu misalkan dengan orang yang dicintai, yang disayangi. Kemudian teman-teman tidak mempersiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak, makasih teman-teman semuanya. Ya. Maka ngambang, pingin ketemu, pingin ke Jakarta tapi nggak dipersiapkan apa-apanya. Maka yuk persiapkan diri kita teman-teman. Untuk apa? Untuk tujuan hidup kita. Mau ngapain tujuan kita? Oh, saya pingin lunas hutang, lakukan sesuatu. Pengen ketemu Bunda, mau ngapain? Mau curhat. Nanti kapan makannya? Bunda ketemu yuk. Ketemu di mana? Di makan siang. Kita makan siang bareng yuk. Ayo. Ini mah aku nggak makan siang. Teman-teman dengerin curhatan teman-teman. Ogah. Ya. Ogah. Saya waktunya makan. Teman-teman tap layarnya yuk. Tap layarnya yuk. Macet kah? Ayo Bunda, saya mau ketemu sama Bunda. Mau ngapain kalau ketemu? Mau ngajak makan bakso. Kapan makannya? Curhat iya masuk. Makan baksonya nggak masuk. Ya, oke ya. Apa tadi yang pertama teman-teman? Ketika kita itu kehilangan semangat hidup, pertama yaitu karena dia tidak memiliki tujuan hidupnya. Catat teman-teman, catat ya. Siap Mbak Rani. Oke, Mbak Iis, makasih Kak Hijrah Cinta, thank you ya. Catat yang pertama, Mbak Kani. Orang-orang itu tidak memiliki semangat hidup karena dia itu tidak memiliki tujuan hidup. Maka yuk miliki tujuan hidup. Mau apa akhiratnya? Pingin ngapain di akhirat teman-teman? Di dunia mau ngapain? Ya, di dunia mau ngapain? Amin Mbak Siti. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa orang-orang itu tidak semangat? Kenapa saat ini kok teman-teman nggak semangat? Ada apa?
ngomong lah, ngomong sama mama kayak Mbak Maya Kenzi. Kenapa dia tidak memiliki semangat hidup? Kenapa ada orang tidak memiliki semangat hidup? Yang kedua, karena dia fokus kepada masalah. Kayaknya hidupnya nggak ada bahagia-bahagianya, masalah aja terus, makanya dia tidak semangat. Semangat, teman-teman. Masalah dan ujian itu datang, teman-teman, ke dalam kehidupan kita, nggak bisa ditolak. Maka jangan sampai gara-gara teman-teman itu ada masalah jadi nggak enak makan. Ya, benar. Banyak yang zolim di depan baik, di depan baik, di belakang busuk hati. Nggak usah mikirin orang-orang. Pikirkan diri kita, happykan diri kita, ya. Biar kita memiliki semangat. Jangan berpikir masalah terlalu besar. Masalah mah diselesaikan, bukan dikeluh-keluhkan. Masalah itu harus dihadapi. Teman-teman punya masalah, makan juga tetap harus makan, tidur juga tetap harus tidur. Teman-teman harus tetap olahraga, happy. Ya, kenapa sih orang-orang tidak semangat hidup? Karena dia terlalu berpikir masalah. Kan nggak selalunya masalah terus udah masalah, yang ada dalam kehidupan kita. Benar, benar ya. Yuk teman-teman di-share tap-tap layarnya, mana pasukan tap-tapnya? Putus-putus kah? Oke. Oke, bener ya. Oke, sudah Bun, aman. Oke, udah. Oke, teman-teman ya, Bun putus-putus. Lanjut nggak nih teman-teman? Lanjut nggak? Atau saya mau pulang aja? Kemudian yang selanjutnya, cara menjaga semangat hidup. Nih, kenapa orang kehilangan semangat? Yang ketiga adalah karena dia kurang dekat sama Allah. Jadi yang dilihat adalah masalah demi masalah. Kalau dia yang dilihat adalah rasa syukur apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, ya, apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih tenang, lebih semangat lagi. Benar nggak? Coba teman-teman gini, orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah, biasanya dia itu mengeluh aja, gampang mengeluh. Benar nggak? Gampang sekali mengeluh. Tapi kalau orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, dia tetap fokus kepada apa yang dia syukuri, bukan fokus kepada apa yang dia dapati, ujian dan masalahnya. Betul. Oke, ya. Coba suaranya saya jelas nggak? Jelas nggak? Oh gitu, mohon. Gitunya Bu Iisnya. Tah, Bu Nini, Bu Suryani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Umu ya? Oke. Ingat, ulangi teman-teman ya. Kenapa ada orang-orang kehilangan semangat hidup? Yang pertama, dia tidak memiliki tujuan hidup. Maka yuk sekarang mulai saat ini rencanakan kehidupan teman-teman, tujuannya mau ngapain? Di dunia mau ngapain? Di akhirat mau ngapain? Dibagi jadi dua. Akhirat itu mau apa? Dunia mau apa? Ya, saya pingin ke akhirat dan pingin masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus perbaiki kehidupan kita dari sekarang untuk bekal di akhirat. Butuh duit di dunia teman-teman, mau untuk sedekah, mau untuk umroh teman-teman. Maka memiliki tujuan hidup, oh saya pingin sedekah 100 mukena setiap bulan. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Bagaimana agar kita bisa menjaga semangat kita, teman-teman memiliki impian-impian, tulis dalam buku. Makanya saya menuliskan materi, memberikan materi menulis impian dalam buku. Semangat ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, dia terlalu fokus kepada masalah, tidak fokus kepada penyelesaian. Dia fokusnya masalah dan masalah dan masalah.
kemudian dia lupa dengan nikmat Allah, maka dia tidak akan pernah semangat lah. Bangun tidur yang diingat hutang, nggak semangat. Bangun tidur yang diingat beban, boro-boro semangat. Coba ketika bangun tidur coba kita ingat kenikmatan Allah. Maka ketiga, kenapa orang-orang itu tidak semangat? Yang ketiga, karena dia kurang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah mah dia selalu bersyukur, ya Allah, makasih ya, Engkau telah memberikan kehidupan kepada hamba. Pagi hari ini saya masih bisa bangun, masih bisa melihat anak-anak, saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa sholat subuh, masih bisa cuci piring, masih bisa cuci baju, walaupun ditagih-tagih, walaupun ada yang menghina mungkin, atau ada yang mencaci maki. Ya, biarkan aja. Maka orang-orang yang dia dekat dengan Allah, maka dia yang difokuskan adalah kenikmatan-kenikmatan Allah, bukan adalah keluhan-keluhan, karena masalah dan ujian itu selaras, itu sudah berjalan. Jadi teman-teman itu nggak usah fokus kepada kesedihan-kesedihannya, difokuskan adalah rasa syukurnya. Maka ya, orang-orang yang dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan lebih banyak syukurnya daripada kufurnya. Nah, apa sih pada guyu-guyu, heran yo? Ya, benar ya. Kemudian yang keempat, kenapa orang-orang itu tidak semangat? Yang keempat adalah karena dia itu suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain sakit hatinya. Namanya kol apa, teman-teman? Sakit hati namanya apa, teman-teman? Sakit hati namanya kolbun apa? Ayo, sakit hati namanya kolbun apa? Orang-orang suka membandingkan, maka dia memiliki kolbun apa, teman-teman? Amin. Allahumma ja'alni khairim mimman nazunun. Amin ya Allah. Teman-teman, makasih ya. Makasih Mbak Albasa, makasih. Oke. Sebentar, teman-teman ya. Nah, ini di Indonesia atau di luar negeri nih? Sebentar, ini kok susah ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini nih. Mana nih? Kok nggak bisa? Nah, Mbak Diana Sari ada di mana, Mbak? Mbak Diana Sari ada di mana? Nah, kolbun marid itu adalah penyakit hati. Mbak Diana, nanti hubungi admin ya. Udah pernah dapat mukena belum? Udah pernah dapat mukena belum? Kalau dari Taiwan nggak bisa kita kirimkan aja ke orang Indonesia atau disedekahkan ya. Kita akan kirimkan mukena buat Mbak Diana. Ayo Mbak. Oh belum, Mbak Diana itu ada di mana? Yo silakan nanti hubungi. Oh saya di Malaysia. Paling ya gimana nanti dapat dapat mukena nggak apa-apa, tapi ongkirnya gimana? Mau disedekahkan atau mau dikirim menggunakan ongkir dari sana? Nah, monggo mawon ya, silahkan nanti bisa hubungi admin ya. Kita kasih mukena, monggo silahkan hubungi admin. Oke. Kemudian teman-teman, ya orang-orang yang dia tidak semangat, ya ayo teman-teman ikuti materi-materi saya, ya ikuti materi-materi saya. Nanti ketika saya mengulang materi, tiba-tiba ada pertanyaan, jawab kayak gini ya, jawab teman-teman. Itu materi saya bertanya, siapa tahu teman-teman dapat ya. Kadang ada pertanyaan yang dapat ada door prize-nya, kadang enggak ya. Oke siap, makasih ya. Oke, apa tadi? Suka membanding-bandingkan. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan teman-teman ya, maka dia itu tidak pernah bersyukur. Maka bagaimana agar kita tetap semangat? Ayo syukuri yang ada, jangan membandingkan orang lain. Karena banyak orang-orang yang, Waalaikumsalam Mbak Desi, makasih ya. Orang-orang yang melihat orang lain lebih baik teman-teman, hartanya, ya kebahagiaannya, dia tidak akan bersyukur. Akan ngeluh terus, dah saya mah dah kayak gini, dah hidupnya dah dari dulu menik kayak gini weh. Dia mah tetangga saya mah dia mah dari dulu mah dah pinter, dah saya mah nggak sekolah.
Benar ya? Ada yang kayak gitu, ada? Ada. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan gak akan tenang hidupnya, dia memiliki qalbun marid. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bersyukur. Bersyukur. Apa yang kita miliki? Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Bahagia sekali. Alhamdulillah, tuh giningan. Tetangga saya dia mah bagus rumahnya. Tapi ya Allah, kasihan banget. Udah lama rasanya dia gak bisa jalan. Saya mah alhamdulillah dikasih rumah kayak gini, alhamdulillah bersyukur, saya sehat, anak-anak sehat. Coba yang kayak gitu. Ya. Jadi kurang terus, orang-orang yang membanding-bandingkan dengan orang lain itu kurang terus. Ya. Nih, teman-teman. Semangat di dalam hidup itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana? Di Al-Qur'an surah Al-Imran, ya. Ali Imran 139. Nih kata Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah. Nah makanya harus semangat. Ya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersedih hati. Kemudian kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Itu ada dalam Al-Quran. Allah itu ngasih tahu, hei hambaku, kamu tuh jangan sampai, ya kalian itu tidak boleh bersedih hati ya. Jangan bersikap lemah, jangan grundel terus, jangan kufur terus. Ayolah bersyukur, sabar. Coba kamu mah semangat. Itu udah dikasih tahu sama Allah di dalam surah Al-Imran 139. Ya, jadi Allah pun ingin kita tetap kuat karena Allah sudah berjanji orang-orang yang sabar maka dia akan dikasih kabar gembira. Ketika dia ditekan-tekan, ditagih-tagih, kemudian dihina-hina, kemudian dia itu tidak meninggalkan ibadahnya, maka dia itu akan mendapatkan surganya Allah, orang-orang yang istiqomah. Paham ya? Yuk semangat teman-teman, karena Allah itu sudah ngasih tahu, ayo hambaku kalian semangat. Ketika kamu semangat, ikhtiar, kamu merubah kehidupan kamu, saya kasih hadiah tuh. Bang, ya semangat ya. Oke, nanti siang teman-teman kita bahas lagi tentang pertanyaan-pertanyaan riba ya teman-teman ya, tentang hutang riba. Oke, makasih Mbak, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kemudian ada hadis Nabi, ya, ada hadis Nabi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman. Nah ini mati-mati nggak sih? Nih, dengar ini. Kata Baginda Rasul nih, Baginda Rasul, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Nih, orang mukmin yang kuat. Maka orang-orang yang lemah, yang ngeluh, dia nggak akan semangat. Perubahan hidupnya sulit. Maka dia akan sulit terus. Ya, perhatikan. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada tiap-tiap sesuatu ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim, sahabatku, begini. Ketika teman-teman saat ini, ya, saat ini dihina-hina, dicaci maki, banyak hutang, banyak masalah, banyak ujian. Ingat apa yang ada di dalam hadis ini. Pada tiap-tiap sesuatu ada kebaikan. Pasti ketika teman-teman sekarang ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ketika teman-teman saat ini ada sesuatu keburukan-keburukan yang menimpa kehidupan kita, pasti ada kebaikan di sana. Oh, saya biar kuat, sekarang saya dihina-hina, nggak apa-apa, saya biar kuat. Saya dulu hutangnya banyak, saya dulu pernah jatuh, ya, 3,8 miliar. Yuk, tap, share yuk, share link teman-teman. Itu ya, saya harus kuat. Ternyata banyak sekali hikmah, ada kebaikan-kebaikan di sana teman-teman. Ketika saya jatuh terpuruk, saya dihina, saya dicaci maki, saya udah diancam-ancam, benar nggak?
Ada kebaikan, ada, agar kita kuat, agar kita sabar. Ternyata nggak enak ya kalau diomong orang. Maka jangan kita suka ngomongin orang. Orang lagi banyak hutang, ditagih-tagih tetangga diomongin. Kita kan sudah dikasih tahu sama Allah. Tuh. Jangan suka mencela orang lain, jangan suka menggibahi orang lain. Kalau ada orang-orang lagi banyak hutang, ya udah doakan. Ini mah, apa? Itu kayak ngarep ke tanggane kayak. Kenapa sih? Pagi-pagi udah antri. Antri apa? Jaket hitam. Jangan diomong-omong, doain. Banyak tetangga kita ada di sini yang kayak gitu, ada orangnya? Enggak ya? Di sini mah baik-baik aja semuanya. Semuanya di sini mah udah nggak pada punya utang. Nanti mah 2025 juga umroh semua nih yang ada di sini deh. Ada kayak gitu, ada. Kita kadang kene. Sini. Apa sih? Tuh lihat tuh, orangnya kaya, koret, tapi banyak hutangnya. Jangan ya. Jangan suka ngomongi orang-orang yang sedang memiliki hutang. Siapa tahu dia lagi hijrah riba, nggak mau ngutang lagi, maka mobilnya diambil. Karena mungkin belum bayar 3 bulan, daripada dia riba lagi, lebih baik mobilnya dilelang, lebih baik mobilnya diambil. Maka jangan suka ngomong orang-orang yang sudah memiliki hutang. Jangan, ya, doakan ya Allah, tetangga saya saat ini sedang ada prajurit banyak yang datang. Prajurit apa? Kan biasanya banyak pasukan yang datang ya, teman-teman. Kan saya ngomong orang lain. Kan saya dulu pernah ngalamin, teman-teman. Kartu kredit dapat 7, punya hutang di atas 3 miliar. Itu semua yang datang udah kayak pasukan apa itu? Pada gedor-gedor pintu. Mbak bayar. Prajurit pada datang. Pada siap-siap antri. Antri ngapa? Nagih sama marah-marah. Pada gantian. Ya Allah. Benar? Ya, doakan. Karena kita tidak akan pernah tahu Allah itu mengangkat derajat seseorang, ya, itu kapan. Ya. Oke, maka dibalik sesuatu kejadian dalam kehidupan kita yang tidak mengenakan pun, itu akan Allah berikan kebaikan. Maka belajarlah dari sesuatu yang tidak suka kita, yang dikasihkan sama Allah. Belajar. Apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, yang kita tidak suka, maka teman-teman itu belajar. Mungkin ada sesuatu yang kita suka, tapi Allah mengatakan itu tidak baik untukmu. Tapi mungkin ada sesuatu yang kita tidak suka, tapi Allah memberikannya, itu yang terbaik untukmu, dan kebalikannya. Yang kita suka belum tentu yang terbaik, yang kita tidak suka, ya, siapa tahu itu yang baik untuk kita. Itu menurut Allah. Kemudian bagaimana cara menjaga semangat? Yuk, zikrullah. Zikir kepada Allah. Zikir, doa, ya, hati yang tenang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Itu ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, bahwa kita itu harus mengingat Allah. Hati menjadi tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Oke, agak putus-putus kah? Iya, ini putus-putus ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi berdoa, berzikir. Orang-orang yang semangat teman-teman, dia akan selalu dekat dengan Allah. Maka ketika kita merasa dekat dengan Allah, walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, walaupun ditagih-tagih, teman-teman pagi-pagi sambil cuci piring, teman-teman, ya Allah, ya Rabb,
dengan cuci piring ini ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Ya Allah, dengan saya menyapu ini Engkau bereskan hutang-hutang hamba ya Allah. Ini saya dengan ikhtiar saya ya Allah, ngantarkan anak sekolah, anak-anak saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hamba Engkau mudahkan untuk terpanggil ke Baitullah. Ini saya Engkau mudahkan segala urusan hamba. Dengan apa? Ikhtiar. Ngapain? Ngantar sekolah, cuci piring, cuci baju, semua yang dilakukan sama kita itu lillah, kita ingin mendapatkan pahala. Ini nggak direkomendasikan teman-teman sama TikTok. Ya, benar ya. Oke. Kemudian apa teman-teman yang harus kita lakukan agar kita bisa menambah semangat kita? Nah, inilah teman-teman. Bersyukur atas nikmat yang kecil, sekecil apapun. Haji, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bersin, alhamdulillah. Loh, teman-teman gak bisa bersin apa ini yang gambut-gambutan? Coba. Hal sekecil apapun kita syukuri, teman-teman. Coba, teman-teman bisa nguap, syukuri. Maaf, bisa syukuri. Kalau teman-teman itu nggak disyukuri hal-hal kecil, teman-teman, bayangkan apa yang terjadi. Ya, syukuri hal-hal yang kecil. Hanya jangan teman-teman itu selalu apa? Selalu berpikir kalau ada uang mas saya bahagia. Coba kamu matanya kecolok sekarang. Coba matanya colok sekarang. Tutup matanya. Lebih baik sekarang dikasih uang 1 miliar, apa matanya bisa melihat? Bayangkan. Dan saya mada bahagia kalau duitnya saya banyak. Duitnya banyak, kamu pingsan mau nggak? Ya jangan bun, ya sehat walafiat. Coba. Hal-hal yang kecil syukuri biar kita semangat. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya ditagi-tagi sama jaket hitam saat ini tuh. Saya dihina-hina di media sosial, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa sabar. Alhamdulillah saya masih kuat, saya masih bisa makan, saya masih bisa tidur, saya masih bisa ngumpul sama anak-anak, alhamdulillah. Banyak orang-orang yang sukses gak ada waktu. Banyak orang-orang yang memiliki jabatan tinggi gak ada waktu sama keluarga, gak bisa nemuin orang tua. Coba syukuri hal kecil. Teman-teman, jangan cuma kayak gini, dah saya mah bahagia kalau uangnya banyak. Ini dikasih badan sehat gak disyukuri. Coba teman-teman kesandung, teman-teman. Aduh, ini pengaruh banget ini teman-teman. Saya kena TikTok, heran. TikTok ntar dulu kenapa sih? Heran TikTok mah. TikTok mah dari tadi mah ngasih itu, ngasih warning. Ayo koneksinya stabilkan, biar nanti saya sebarkan. Ya biarkan aja TikTok, saya sebarin sendiri. Kesel itu TikToknya ikut-ikutan nimbrung aja, heran aku. Lanjut teman-teman, lanjut. Oke ya, ingat orang-orang yang dia semangat teman-teman dalam hidup sekecil apapun. Ya Allah teman-teman, nih saya mau ngobrol sama teman-teman nih. Teman-teman duitnya banyak nih, sakit gigi. Nggak mau jawab aja. Sakit gigi, mau makan rasanya nggak enak, sakit gigi. Mau makan duit nggak mungkin. Banyak duit, nggak banyak hutang, sakit gigi. Coba hal-hal yang kecil syukuri biar kita semangat. Ya, oke? Gitu caranya. Alhamdulillah sekecil apapun. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa ketemu dengan keluarga. Ya, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan ibu saya. Pokoknya yang penting sehat, banyak duit. Bisa banyak bersedekah, bisa umroh, bisa ibadah dengan sempurna, lebih berkah hidupnya, bahagia. Ini udah badan sehat, karena nggak punya duit, suka kufur. Nah itu yang nggak boleh. Masalahnya sekarang banyak orang-orang yang tidak semangat, karena apa? Nggak punya duit. Maka ketika teman-teman nggak punya duit, jadi nanti teman-teman itu harus bersyukur dulu walaupun nggak ada duit. Ya nanti teman-teman itu sehat badannya, syukuri ini dulu.
Ya, syukuri. Karena kalau teman-teman itu nggak sehat, teman-teman, berapa duit yang harus dikeluarkan? Paham ya? Suara saya jelas nggak? Teman-teman, saya kayaknya harus pakai wifi. Nadilahi, kaget. Sebentar teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Jangan kemana-mana teman-teman. Sebentar ya. Oke. Ada panggilan. Bentar ya teman-teman. Saya ganti wifi ya. Sebentar ya. Oke. Udah teman-teman? Nah, udah ya? Udah. Oke. Yuk. Lumayan teman-teman, dari tadi saya lari-lari. Emang Bunda dari mana? Ya dari mana-mana. Namanya juga lari-lari, habis ngapain? Lanjut ya. Oke. Oke, sebentar. Ya. Baik, yuk lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya. Oke. Yang selanjutnya apa tadi? Yang terakhir apa? Bersyukur hal-hal yang kecil, sekecil apapun. Sekecil apapun, bersyukur. Ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulan dengan orang-orang yang selalu semangat, bergaulah dengan orang-orang yang pikirannya positif. Ya. Oke, teman-teman ya. Gaskan Bun, dilanjut, siap. Berisik kah? Ada lagi berisik. Sebentar ya. Ya, kemudian apa? Cara menjaga semangat dalam hidup. Ingat, cara menjaga semangat dalam hidup. Kenapa kita harus ngeresek? Kenapa kita harus menjaga semangat? Coba teman-teman. Kenapa kita harus menjaga semangat kita? Yuk share layarnya. Yang terakhir yaitu bagaimana caranya? Ingat pahala-pahala Allah. Ingat pahala-pahala yang Allah berikan. Ketika kita menjaga semangat istiqomah beribadah, maka Allah kasih pahala. Ketika kita semangat berikhtiar, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ketika teman-teman semangat untuk sholat tahajud, maka teman-teman akan mendapatkan pahalanya. Sholat duha akan mendapatkan pahalanya. Yang terakhir, pokoknya teman-teman, agar teman-teman semangat, ingat, semua yang kita lakukan pasti ada nilai pahalanya. Pasti ada pahalanya. Ketika kita coba teman-teman, anak kecil itu kalau melakukan sesuatu dapat sesuatu dari orang tuanya, dari ibunya. Ayo nak, kamu belajar nak, nanti aku kasih emen. Dikasih emen. Aku mau apa? Bahaya ini kalau ada nenek. Mau salak, nggak ada salak mah, nggak kuat giginya. Ya, kita itu mau apa? Kalau kita itu ada sesuatu teman-teman nih, saya kalau nanti sabar, saya akan dikasih hadiah sama Allah. Kalau saya semangat, kalau saya menjaga istiqomah, Allah akan kasih surga nanti istiqomah. Kalau saya tahajudnya terus, saya dikasih apa sama Allah?
untuk semangat, motivasi. Ingat, setiap yang kita lakukan itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Betul? Betul ya? Maka yuk, agar kita itu semangat melakukan sesuatu, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Pokoknya tokotok. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aya naon? Aya topi nek. Tisaha, entahlah itu, tetangga kita kali. Hatur nuhunnya. Mohon maaf teman-teman. Ketawalah, mangga silahkan. Orang-orang yang humoris itu dia memiliki 5 kekuatan. Siapa tadi yang ngasih? Makasih ya teman-teman ya. Kadang kan saya kan nggak sadar. Ya udah sabar weh. Ya sabar dari tadi. Jadi malu nek diketawain. Ya gimana weh. Oke lucu. Bingung saya kadang gimana lah ini caranya lah. Nek, belikan obat nek. Untuk apa? Untuk biar nggak latah. Jalan-jalan weh. Kemana? Ke gunung weh. Jeng saha. Oke nya ayah wainya. Maaf. Malu sama siapa? Bunda mau malu sama teman-teman, kaget aja terus. Ya. Oke ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu teman-teman, semangat karena ada sesuatu. Oke, saya mau silaturahim biar nanti dipanjangkan semuanya teman-teman. Panjang rezekinya, panjang usianya, itu. Ya. Oke ya, jadi biar teman-teman semangat, ingat apa yang Allah akan berikan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita bersedekah, maka Allah akan berjanji akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan ketika sedekah. Semangat luar biasa. Oke, kalau saya hijrah dari riba, maka Allah itu akan memberikan keberkahan. Janji ya Allah ya? Iya. Ya. Oke, paham ya? Paham? Ketika kita itu mendoakan orang lain, maka malaikat itu akan mendoakan kita dan kita akan mendapatkan pahala. Maka doakan orang lain teman-teman agar kita mendapatkan doa dari malaikat. Kalau kita itu tersenyum, maka teman-teman akan menjadi sedekah. Senyum adalah apa? Sedekah. Maka jangan senyum-senyum sendiri. Senyumlah sama orang-orang. Tapi jangan mengandung syahwat. Ya. Awas, teman-teman. Maka sesuatu yang kita lakukan sudah dijanjikan sama Allah. Ya Allah, Engkau berjanji ya Allah, ketika bersama kesulitan maka ada kemudahan. Oke. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Janji ya Allah ya? Iya. Bersama kesulitan, ditagih, dicaci maki, lapar teman-teman saat ini, nanti ada kemudahan-kemudahan di balik itu.